Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Kurma Wangi yang dirahmati Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, kepada umatnya, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kekuatan. Kita pada bulan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita selalu junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, dan Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Pemirsa Kurma Wangi yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan segera beranjak dari kita. Semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kurma Wangi yang dirahmati Allah, di sini saya akan membawakan tema tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Telah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan itu identik dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah, penuh dengan kebaikan, di mana setiap amal yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Diamnya orang puasa itu bagaikan tasbih, tidurnya pun dinilai ibadah, doanya diijabah oleh Allah, dan sebagainya. Ada ungkapan disebutkan bahwa ibadah kita tidur aja ibadah, berarti kita bisa bermalas-malasan dong. Tetapi esensi untuk puasa tidak seperti itu. Kita dituntut untuk berlatih, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Diriwayatkan dalam sebuah kisah, pada zaman Rasulullah dahulu, para fakir dari golongan Muhajirin dan Ansor, mereka bertanya kepada Rasulullah. Mereka mempunyai masalah. Rasulullah, kami ini fakir, kami ini tidak punya harta benda. Bagaimana kami akan mensedekahkan harta kami, sedangkan kami tidak punya harta? Rasulullah SAW menanggapi pertanyaan dan masalah-masalah kaum Muhajirin dan Ansar itu dengan bijaksana. Rasulullah menjawab, bersedekahlah, berbuat baiklah dengan kemampuan kalian masing-masing. Dari tuturan kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah dan mengambil kesimpulan bahwa kita tidak harus wah untuk berbuat baik, tapi kita harus maksimal dalam sebuah aktivitas. Kita bisa mengambil contoh atau mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita seorang siswa, maka kita harus menuntut ilmu sebaik mungkin. Tidak pernah bolos, tidak pernah alfa dan sebagainya. Kita sebagai pegawai, kita harus memaksimalkan kinerja kita. Kalau kita sebagai pedagang, kita harus ajak, kita harus pateng, harus tekun ke pasar. Karena kalau tidak kita malas-malasan, pasti kita tidak akan memperoleh hasil yang maksimal.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.